kasih sayang. Wallahu a'lam. Wal maqalatu saniyatu, dan bermula maqalah yang nomor kedua dari bab ke-11. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatun minan nasi, bermula 6 golongan daripada manusia, la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala, melaknat aku, kata Nabi, kepada mereka yang menggolongan wa la'anahumullahu ta'ala, dan juga melaknat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ini adalah merupakan doa dari Nabi, ya. Laknat. Kalau kata mas sumpahin, ya. Sumpahin. Sumpah, disumpahin baru disapa. Doa ada bentuknya apa? Doa yang sifatnya kebaikan, dan juga doa ada sifatnya apa? Pahit. Sedangkan waqul nabi mujabud da'awat, atau waqul nabiin mujabud, tiap-tiap nabi doanya pasti dijabah, ya. Tiap, nah, iya, pasti dijabah. Doa nabi pasti dijabah. Waqul nabiin dijabu, tiap-tiap nabi itu, ya, dijabah doanya. Gak ada nabi yang tidak dijabah doanya. Tiap nabi pasti dijabah doanya. Kalau zaman dulu udah ketahuan. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Musa, kaum, ya, langsung dijabah sama Allah. Binasa semuanya. Sumpahin juga itu mah ya. Iya, doa. Kaum Nabi Nuh habis, kaum Nabi Musa habis, kaum Nabi Soleh, kaum Samud, ya, habis, Nabi Lut habis, gak ada yang tersisa. Cuma Nabi, kalau Nabi, ya, doanya diapain? Diakhirkan. Sayang dan cintanya Nabi kepada umat. Kalau mau doa di Thaif habis tuh kaum Thaif. Kalau mau doa langsung tawarin lagi. Jabah. Jabud da'awat, dijabah doa-doa. Nah, ini 6 golongan ini, kata Nabi, aku melaknat kepada mereka, dan juga Allah menaat pada mereka juga. Dilaknat sama Allah. Dikutuk, kalau kata kutuk, ya. Kutuk. Coba. Kalau Allah udah ngutuk, ya, Nabi udah mengutuk kepada mereka. Pasti kutukan Nabi dijabah.
Mana di antara 6 golongan yang dilaknat oleh Nabi dan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama az-zaidu fi kitabillahi taala. Yang pertama orang yang menambah-nambahkan daripada kitab Allah taala. Ayama yadkhulu fi ma laysa minhu. Orang yang masukin sesuatu yang tidak ada di dalam kitab Allah. Ya. Oh. Maaf dah kalau ngurang-ngurang itu. Sama aja. Sama ya. Nambah aja nggak boleh. Ngurangin lagi. Lagi Ada jadi. kayak kurang-kurangin banyak. Menambahkan ayat, menambahkan kalimat, menambahkan huruf. Ini dilaknat sama Allah, dilaknat sama Nabi. Ma'yadkhulu fihi ma laysa minhu. Memasukkan sesuatu yang tidak ada pada kitab Allah. Bahkan wa yu'awilu bima la yasihu. Dan menakwil daripada Al-Quran kitab Allah bima la yasihu dengan apa yang tidak benar. Takwil. Makanya kalau Al-Quran jangan sembarang nafsirin ya. Menerjemahkan sembarangan, menafsirin sembarangan, hati-hati. Memang kalau Al-Quran ditafsirin mana juga asik aja udah. Ya. Makanya sekarang buat kita mah udah nggak ada ahli tafsir, tukang baca tafsir ruangan. Ya. Tafsir udah nggak ada dah. Karena kalau syarat tafsir aja harus berapa pan ilmu yang harus dikuasain. Ya. Hafal hadisnya berapa, ilmu ya 12 pan, bahkan berapa bukan 12 pan dikuasain. Dan kuasa itu bukan hanya sekedar dikuasain, bisa baca tapi paham dan juga bisa ya, mempraktekkan daripada pan-pan itu ya. Itu ilmu balaghahnya mantap ya, nahwu sorobnya mantap, manteknya mantap, bayan, ma'ani, usul fikihnya, ilmu hadisnya, asbab nuzulnya, itu kan ilmu kudu menguasai ke sana. Ya. Hati pakai nafsirin Al-Quran. Nah kita baca tafsir bukan nafsirin Quran. Hati-hati, salah nafsirin bahaya, dapat laknat Allah dan juga dapat laknat Rasulullah. Nah dalam ada Nabi, dalam hadisnya man apa? Pasarul Qur'ana bi ro'ihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan ro'yunya, akalnya, pendapatnya, bukan dengan pakai ilmu, ya falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap aja dulu di neraka. Gitu. Siap-siap aja dulu di neraka. Apalagi baca terjemah langsung nafsirin. Sono masa Allah. Oh, La ilaha illallah. Ya. Tanpa ilmu ditafsirin secara ro'yu. Man pasarul Qur'ana bi ro'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ro'yunya, ya, dengan otaknya, akalnya, pendapatnya, yang bukan dengan ilmu, maka siap-siap aja ya apa duduk ya di neraka. Takwil, kayak menawil kok udah bener nawil. Banyak ulama seperti ayat-ayat mutasabihat nggak sembarangan tuh ayat mutasabihat. Jadullah fawqa aydihim, ya wajhullah, apa lagi ar-Rahmanu al-Aziz tawa. Nah itu jangan sembarangan ngartiin ya, tanpa kita mengikuti daripada ulama. Ulama gimana tuh menakwilnya? Jadullah fawqa aydihim. Kalau ulama-ulama mutaqaddimin ini nggak diarti udah ya apa? Jadullah fawqa aydihim. Yadnya Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi seperti itu. Udah aja ya, diarti seperti itu aja. Kalau ulama apa? Ulama ta'akhirin, nah ini ditakwil ya, dengan apa? Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ini perlu ilmu isti'arah ya, perlu mantek ya, perlu ilmu ma'ani ya gitu. jadi Siti Jenar ya? Nah,
Dia enggak. Oh, Allah alam. Citizen. Iya. Jadi seperti itu. Dan sembarangan. Kadang-kadang megang apa? Megang kitabnya kitab terjemah. Udah aja baca, seenak dia aja terangin. Oh, ini begini, aduh nyambung. Ya, bahaya. Ya karena nakwilnya dengan akal, bukan dengan ilmu. Banyak sekarang kalau ya, masya Allah, hati-hati makanya. Satu tuh. Wal mukadzibu bi qadarillahi ta'ala. Yang kedua, yang mendustakan terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan. Ya, mendustakan, enggak percaya. Ya. Kenapa? Karena yang disebut takdir Allah itu adalah ta'alluqul iradati dzatiyah bil asya'i fi awqatihal khassati fa ta'liqu kulli halin awalil a'yan bi zamanin mu'ayyanin wa sababin mu'ayyanin ibaratun anil qadar. Menggantungkan tiap-tiap tingkah dari tiap-tiap tingkah, ya, perkara bi zamanin mu'ayyanin dengan apa? Waktu yang telah ditentukan, wasababin muayyanin, dan juga sebab-sebab yang sudah ditentukan. Nah ini ibaratun anil qadar, ini adalah bagian ibarat daripada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kumpul kita di sini semuanya qadar Allah. Takdir Allah kita kumpul di sini. Gak mungkin kita bisa kumpul di tempat ini malam ini jam segini bahasanya khusus, kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian seseorang takdir Allah. Makanya sampai orang yang nggak percaya apa, nggak menerima akan kematian, seakan-akan orang itu tidak menerima akan qadarnya Allah, takdirnya Allah, karena tidak ada terjadi sesuatu, ya. Yang terjadi, yang akan terjadi, semuanya ada yang telah terjadi, yang sedang, dan yang akan terjadi, ya. Semuanya adalah takdir Allah. Maka Imam Abdul Al-Marghani dalam kitab Kasyifatus Sajjah menyatakan masalah ada tentang takdir Allah. Abdul Al-Marghani bahasa detail. Bahasanya tuh nggak ada copot. Kalau nggak salah, kullu maka wa ma yakunu bitakdiri, ya, bitakdiri ma yakulu, ya, bisain kun fayakun, ya, itu khairan au syarran, ya, itu apa, khulwan au murran, masa gitu. Jadi ya, tidak ada, ya, tiap-tiap sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi, inilah dengan takdir zat yang mengucapkan sesuatu dengan kun fayakun, zat Allah, ya, itu khairan au syarran, ya, baik atau buruk, khulwan au murran, manis atau pahit, semuanya bitakdirillah taala, dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah. Hanya orang sampai ada yang bunuh diri karena gara-gara miskin itu nggak terima takdir. Nggak terima takdir.
putus asa daripada takdir Allah, ketentuan Allah. Berarti sholatnya juga haram ya? Nah, Sholatnya ya? bergantung. Ada yang membolehkan ulama, ada yang mengharamkan. Dulu Kalau kan ada yang bilang haram. ada yang boleh kan ada yang haram, tapi yang kita haram itu kasih ya. Bayarnya gimana? juga jodoh. Jodoh tuh Jangan bicara Iya. bayarnya itu. Kalau Kami umpama ikutin men ulama yang udah nikah, gua nggak setuju, teman dari dulu ke sekarang gitu, Iya. menerima loh itu Iya, takdir. takdir. Ada. Semua takdir, nggak ada yang kagak takdir. Nggak ada yang keluar dari takdir Allah, ketentuan Allah, segala sesuatu. Kaya, miskin, mati, hidup, ya. Sehat, sakit, semuanya takdir Allah. Sabar yang ingin belum. Semua, semuanya. Ada daya. Tapi kalau kita nggak yakin itu anak Makanya termasuk orang yang orang yang kita adalah orang yang menerima terhadap ridho terhadap apa? Takdirnya Allah. Ya. Kalau kawin lagi takdir Allah nggak? Takdir. Semua takdir. Dari rumah. Lagi cari dalil. Takdir yang diusahakan. Apa antara Allah nggak jadiin objek mulu gitu? Coba. Ya antara Allah disalahin mulu gitu. Gimana? Ya kan begini. Contohnya gini nih. Ngetrek motor kencang kan gitu kan ya. Tabrak mati kan gitu kan. Itu takdir Allah. Padahal kan dia suruh pelan-pelan kan itu kan. Allah disalahin. Kan gitu. Sama juga orang maksiat. Kan maksiat semuanya takdir Allah tuh. Maksiat taat semuanya takdir Allah kan? Takdir Allah. nggak didoi. Cuman Allah nggak ngizinkan kan ya. Nah, iya. Izin mah diizinin, cuma nggak diridhoin. Makanya ada izin, ada ridho. Tidak setiap yang diizinin ridhoin, tapi setiap yang diridhoin pasti diizinin sama Allah. Iya iya. Dua. Makanya manusia suruh milih. Izin Kan ada ridho, ada izin. Dan sopan juga bocah maksa baik. Ya, pengen keluar baik, nggak dikasih di kelas keluar baik, selalu keluar sama. Diizinin sama mati. Tapi diizinin, tapi kagak diridhoin kan. artinya mau berendung. Termasuk ya kafir, kufur dan juga mukmin takdir itu iradat Allah bukan? Ketentuan Allah semuanya. Cuma ada yang melalui itu, ada yang izin, ada yang dengan ridho, ada yang tidak dengan ridho. Silakan aja suruh pilih. Dua tuh ya. Kemudian wal mutasallitu bil jabaruti, dan orang yang berkuasa dengan jabarut. Jabarut itu maksa, otoriter, diktator, sewenang-wenang. Ai bil kibri wal qahri, jadi dengan takabur dan juga pemaksaan. Itu namanya jabarut. Pasal itu jabarut. Orang yang menjadi penguasa yang dijabaruti dengan kesewenang-wenangan, otoriter, diktator. Di mana? Ayu izu man adalah Allah, wa yuzu man adalah Allah. Dengan keotoriterannya, dengan kesewenang-wenangan dan merasa kuat, merasa jadi pemimpin, merasa jadi penguasa. Ya, sehingga apa? Ayu izu man adalah Allah. Ya. Buktinya dia memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Ahli batil diangkat martabatnya sama dia. Ahli hak justru dilengserin sama dia. Itu namanya otoriter tuh. Mumpung mulai kuasa. Ya, mumpung mulai kuasa. Gitu. Bukan dia mau korupsi, kita yakin martabatnya. Kenapa? Banyak masukan. Ketika yang benar-benar jujur, ahli hak, ahli kebenaran,
ditendang. Itu namanya otoriter. Kalau mau terlalu jujur kenapa? Apa tadi Ki? Hah? Tadi apa tadi? Wal mutasalitu bil jabarut. Wal mutasal itu Bil jabarut. dan Orang yang berkuasa dengan otoriter, dengan otoriter. Munang. Ayu izuman adalahullah wa yudillu man azahullah. Dengan kekuasaannya, keotoriterannya, kesombongannya dan pemaksaannya sehingga dia memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah. Ya. Kemudian sebaliknya, menghinakan orang yang Iya kan. ya, dia mah jujur, orangnya akhlaknya bagus, sementara dia tukang berbuat masih maksiat, korupsi mulu lagi. Ya. Itu. Diangkat malah. Yang jujur diapain? Dilengserin. Kadang-kadang nggak naik-naik. Segitu-gitu beda mah. Nggak naik-naik. Kopral. Kopral baik. Kopral jujur. Nggak naik-naik. Orang-orang sudah tingkatannya udah luar biasa. Kalau dalam pegawaian apa pegawainya? 2, 3 itu apa sebetulnya? Eselon 1, eselon 2, eselon 3. Ya mah dulu eselon 1 ya. Staff. Jadi staff. Ya mah dulu kan banyak kiai-kiai jadi staff. Udah mulia-mulia di rumah jadi punya pesantren nih masukin apa? Jadi staff doang kan disuruh-suruh akhirnya. Itu kan dihinakan itu. Iya. Nah kalau kiai jadi staff kan disuruh-suruh. Sementara orang yang nyuruh-nyuruhnya levelnya di bawah dia dalam segi apa? Aduh, kesian itu. Ya. Aja sampai terjadi itu ya. Ya. Udah ustaz kiai di rumahnya suruh ngantri lagi. Tanda tangan ngambil 300 lagi. BLT. Kirimin baik nggak sih? ya atau martabat ya. Ini tega banget 300 ribu 3 kali tanda tangan lagi. Ambil beras. Foto lagi di foto. Absen. Ya, kalau 3 juta aja dia 300 ribu dapatnya ada potong sini potong sono. Jamaah sudah tanda tangan tadi. Kan kasihan gitu. Maka sama ogah dari dulu. Sampai disebut belagu, biarin tapi belagu buat. Daripada antri di sana nungguin dapatnya udah. Ya Allah. Insentif. Iya. Tapi bukan berarti itu ya. Orang doang kan. Gimana lagi? Kalau benar-benar mulia kan bukan begitu deh ya, kudunya mah. Ya Allah. Kasihan. Di TF sekarang mau di TF. Iya, lu rekeningnya minta. Rekening gue transfer ngasih kapan deh itu suruh ngantri nungguin lama dikasih anon dulu lagi apa namanya Jangan. oh jangan kayak kalau gini kayak Kalau memang niat begitu. tadi kita apa itu udah ngantri lama tanda tangan lagi udah jempol tangan lagi ya, potong berapa kali potongan ya Allah dari pagi pulang udah jam 11:30. Iya. Sian kan itu. Tapi ada yang dong apaan sih? Sian ya. Makanya keberkahan agak kurang. Kenapa ulama gitu-gitu. Ya. Yang keempat wa mustahilul ya haramillahi ta'ala. Orang yang menghalalkan terhadap tanah haramnya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut yang haramillahi ta'ala di sini adalah ayat harama kata tanah haram Mekah. Ayat man fa'ala bil harami ma yahrumuhu fi'luhu ya. Yaitu orang yang mengerjakan di tanah haram sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mengharamkan ya. Betul. Orang yang menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah di tanah haram. Ngebunuh nggak boleh kan sono? Orang yang Menghalalkan mustahil li haramillah.
Orang yang mengharamkan, menghalalkan di tanah haramnya Allah Ta'ala. Man fa'ala fil haram, barang siapa yang mengerjakan, yaitu orang fa'ala yang mengerjakan siman fil harami di tanah haram, maharomallahu filu, maharoma filu, apa yang Allah haramkan filu mengerjakannya, apa yang diharamkan mengerjakannya. Membunuh kan dilarang di tanah haram, termasuk apa? Buru kan ya? Guru apapun. Berarti ini berlakunya di sana Ki ya? Iya. Yang nomor keberapa? Kelima ya? Wal mustahilu dulu dah. Wal mustahilu li haramillahi ta'ala. Dan yang menghalalkan di tanah haramnya Allah Ta'ala. Itu apa? Lingkupnya jadi satu Makkah apa negara? Tanah haram Tanah haramnya aja ya? kan ada batasnya. Tanah mulia, tanah haram. Ada batas tanah haram. Nanti maksud tanah haram, tanah mulia kan? Apa? Tanah mulia. Kota Mekah. Iya, kalau- Tanah yang Kota Makkah. diharamkan. Mekah. Jadi ada batasnya. Makanya kita mau ngambil mikot kan dari mulai tanah haram kan. Kita ambil mikot nih, mikot haji, mikot umroh sama aja. Ngambilnya dari batas tanah halal. Gitu. Perbatasan. Maksud tanah haram itu tanah mulia. Oh, enggak juga. Ya mulai jelas. Enggak, maksudnya kan haram itu kan mulia. Hmm. Kembangannya batasnya. Ada batasnya. Kalau di sana mah ada batasnya. Ada. Seperti Jirona, Tanim. Terus kalau di Bir Ali, itu kan Bir Ali termasuk kalau kita mau umroh mampir di Bir Tapi Ali. nggak keseluruhan ya, tertentu aja gitu Iya. Kiai ya. Yes, udah lingkupnya aja. Batas tanah haramnya. Orang Mekah sendiri keluar dari situ. Kalau bikin umroh mah harus ke tanah haram. Masuk di Madinah gitu kan. Madinah tanah haram, cuma gerbang nggak ada hukum apa. Ada batas-batasnya juga. Karena yang dimuliakan, akhirnya diharamkan melakukan sesuatu yang diharamkan. Di bab haji ada tuh perkara-perkara yang diharamkan dilakukan di tanah haram. Haram. Yang kelima, wal mustahilu min itrati, orang yang menghalalkan min itrati daripada keturunan aku, kata Nabi. Ayat dzurriyyati wa qarabati, yakni keturunan aku dan juga kerabat aku. Ma haramallah, apa yang telah Allah haramkan. Artinya man fa'ala fi dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan ya fi dzurriyyati Rasulillah pada zuriyahnya keturunan Rasulullah SAW, ma yahkumu apa yang ya diharamkan piluhu mengerjakan minal ma'asyil madolimi, daripada kemaksiatan dan juga kezaliman. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, Inna Allah haramal janata ala man dzalama ahla bait au qatalahum au a'ana alaihim au sabbahum. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga ala man dzalama ahla bait, atas orang yang menzalimi daripada ahli baitku, keturunan aku, kata Nabi. Gitu. Ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan ala man dzalama ahli baiti, kata Nabi, atas orang yang menzalimi daripada ahli baitku, keturunan aku. Au qatalahum, atau dia membunuhnya. Apalagi bunuh ahli bait. Au ana alaihim, atau dia enggak cuma ngebantuin doang, ngebantuin orang yang membunuh, bantuin orang yang musuhin, sama baik. Kalau kayak di sini seperti apa itu? Iya, baik. Dzurriyyah Rasul. Yang jelas susunan apanya? Apa? Silsilahnya pengatas. Au sabahum, atau memakinya, sama aja. Sabahum memaki mereka. Hanya hati-hati terhadap dzurriyyah Rasul, hati-hati. Hati banget. Kecuali orang-orang yang aku jadi apa? Dzurriyyah. Jadi Habib, jadi dzurriyyah, itu mana lagi? Selidiki dulu. Kalau daerah kita kan udah ada apa? Udah ada termasuk apa? Kartu nasab deh.
nasab. Nawid. Albito. Lebih kayak KTP dia. Di Robito. Satu nasab. Ya kadang-kadang itulah banyak banget kadang-kadang gitu ya Allah. Ngerinya takut mereka tersinggung. Iya. Kalau kita malah sering banget. Nah, sering kali. Haram. Kata Nabi, law anna rajulan ya. Sofana atau sofina baina rukni wal maqam wa shala wa sama wa huwa begitu ahlal li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada seseorang yang berdiri antara ya Hajar Aswad, rukun itu ya. Rukun itu Hajar Aswad dan juga antara makom Ibrahim. Dia sholat dan dia puasa. Wa mubidun ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Halnya keadaan dia membenci kepada ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk neraka. Iya. Iya kalau orang udah diri antara makom ijabah tuh ya. Antara rukun dan makom Ibrahim itu kan puasa, sholat. Tapi benci sama ahli bait Nabi. Karang Jawas nih, aduh, kacau tuh. Di Jawas aja tuh. Jangan percaya sama apa? Ahli bait. Udah aneh banget udah. Aduh tuh malah udah kayak mata itu. Diinsap buru-buru itu. Buat Islam lagi mah. Hah? Orang Islam kali. Wahabi. Wahabi. Itu Iya. wali was ahli bait. Kalau si itu di YouTube ya, udah kayak ngabalin. Siapa namanya? Ngabalin siapa? Isi ngabalin aja. Dia ngabalin. Dia kan Habib. ahli mutar. Ahli mutar ngabalin. Dia mah apa? Walinya 9. Karena dari Cina, KKI. Terus masuk juga gini juga. Ya mau lama lagi. Makanya. Ini mah ahli bait yang biasa-biasa, apalagi udah alim, ahli bait lagi ya. Dua malah. Udah kealimannya, kedua ahli baitnya. Ya, ini walaupun ahli bait saja seperti biasa. Ini malah kita jaga. Ya, memuliakan tetap. Dan kalau Habib mah nggak putus. Nggak apa? Nggak putus dia mah Habib mah. Artinya walaupun dia bukan orang biasa-biasa itu Habib baik. Kalau ilmu kan ada putus loh. Dia berbuat jelek aja habis tuh ilmu kan. Orang ahli berbuat jelek langsung dia jatuh. Iya, kalau Habib mah kagak, Habib mah tetap aja. Tinggi juga ya, berarti tinggi dia mah ya. Berarti darah Rasulullah. Kata Nabi, istada qadaballahi ala man adani bi'idrat. Istada qadaballahi ala man adani bi'idrat. Sangat kebencian Allah terhadap orang yang menyakiti aku, ya, bi'idrati, melalui daripada keturunan aku. Jadi yang benci sama Rasulullah gak benci, tapi keturunan benci banget gitu. Nyakitin lagi. Itu sama juga tuh, membenci Nabi. Allah sangat benci kepada Allah, kepada orang yang menyakiti aku melalui daripada keturunan aku. Kita punya anak nih, itu punya anak, orang cinta sama kita, tapi anak itu disuntikin baik itu benci baik itu. Teman anak kita suntik kupingnya, dia nangis kesel kayak gitu. Sama kita mah cinta banget tapi juga ngasih, tapi ngeliat anak kita masih suntik. Oke, itu kan dokol kita, dokol banget. Termasuk buat tarik sunati ya? Hah? Termasuk tarik sunati ya? Kayak lagi tuh. Belum sampai. Itu roti keturunan. Berarti ini udah ada kantong ya?
ini tuker roti. Ada yang berubahnya cepat gitu tuh. Ini mah kobakan ya. Iya. Karena yang berubah. Emang hujan juga nih begitu ya. Emang kelas kepecah itu. Hujan juga ya Allah. Maka katakan cerdas-cerdas memang begitu kan. Karena memang apa kakeknya memang cerdas kan Patona. Biasanya Jadi hapnya juga dia. Iya. Astagfirullah. Bikin ngeliatin tuh. Pegang aja mah kan pinter. kadang-kadang cepet banget berubahnya. Emang turut tetes begitu kali ya. Iya. Kalau kumpul Patona. Kemudian apa? Watarikul lisun. Nanti yang nomor ke-6 termasuk orang yang dilaknat oleh Nabi dan juga dilaknat oleh Allah. Dikutuk kalau jangan tarikul lisunati, orang yang meninggalkan sunnah. Artinya bil iradi anha istifafan, berpaling daripada sunnah Nabi dan juga menganggap enteng, anggap sepele, meremehkan terhadap sunnah Nabi. Gitu. Kalau meninggalkan tidak menganggap sepele mah enggak. Malas banget ah. Malas ini mah ninggalinnya. Bukan kenapa? Menyepelekan ngapain sholat duha. Gitu misalkan nih. Sholat duha ngapain sholat duha? Gitu. Jadi menghina. Ya sekedar meringankan masih ada toleransi itu. Bukan meringankan. Iya. Kalau menyepelekan ya nggak boleh. dipelekan. Nyepelein, nganggap enteng, nganggap ringan, nganggap rendah terhadap sunnah-sunnah Nabi. Kalau digali makan sama malas banget. Malas bisa dapat padilah doang kan, nggak dapat padilah sunnah. Gitu. Tapi kalau nyepelekan ngapain pakai? Mau segan ngapain tuh sama tuh? Segan amat. Misalkan segenap karena nyepelein. Itu yang nggak boleh menyepelein. Menyepelekan. Kalau masa ninggalin maka kita suruh ninggalin. Nang sunnah apa? Kalau beli abadi nggak sering kan ya. Itu jangan sampai nyepelekan. Anggap enteng, anggap remeh pahalanya, anggap ini segala macamnya. Apalagi sampai berpaling, nggak mau, nggak percaya dengan sunnah Nabi. Itu yang bahaya. Kenapa? Fa innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nazara. Jika ada orang yang memiliki golongan ini, sesungguhnya Allah tidak akan memandang kepada mereka yang memiliki yaumal qiyamah nanti dengan pandangan rahmatnya Allah, dengan pandangan kasih sayang. Dipandang semua benci, itu pandang juga. Prototin kan lain. Prototin sama disejumi kan lain ya. Kayak dipandang juga kali itu makanya enak. Kalau dipandang benci, jadi pandangan pandangan rahmatnya Allah dengan pandangan kasih sayang. Di 6 jaga ini ya Allah. Berarti ini kadang-kadang Masya Allah. iya. Ya Allah. Udah baca nggak tahu. Tadi 6 golongan apa tadi? Golongan manusia. Manusia yang dilaknat oleh aku dan juga oleh Allah. Mana yang batal wudu ya? Batal wudu bagi si mayit ya? Ya dia takut jalan lagi.
Kau basal terajin memberati kabelnya cuma ini dari air. Kemudian kalau boleh laki-laki dan perempuan tanpa penghalang batal. Walau karena aduhuma maitan, walaupun salah satu diantaranya adalah mayit orang yang meninggal, yang satu hidup, yang satu meninggal, tetap batal. Yang hidup lakin layan takidu udul mayit, nah, tapi tidak batal wudunya si mayit. Itu batal. Itu batal. Rasulullah ya. Bukan keterangan ini. Keterangan. Iya. Tapi lagi ya. Iya, kasih pas. Kita ikutin ulama udah cukup. Kalau lihat hadis perlu dibuka lagi keterangannya, karena bukan ahli hadis. Lakin layan takidu udul mayit. Makanya kita udah enak ya. Udah enak ngikutin ulama macam itu. Nggak kudu ngupas Al-Quran, nggak kudu ngupas hadis. Kenapa boleh dikupas sama yang ahli? Kalau kita buka langsung harus tahu asbabul wurud, harus tahu asbabun nuzul. Kejadiannya kayak apa lagi? Yang paling enak kita ikutin ulama. Ada apanya, ada ijma, ada qiyas ya, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu enaknya di kita. Udah boleh mantap, tinggal makan doang, nggak kudu kupas dari awal. Karena ulama berkata seperti ini adalah melalui Al-Quran, hadis, pasti dengan galian mereka. Ulama pintar-pintar ya, masya Allah. Kembali ke golongan hadis. Iya. Ulama yang Iya. Allah dikasih palsu saja keterangannya. Sarah awam sarah, ini sarah apa? Sakinah. Di bab pembatalan wudhu, yang takin dulu. Pas bahasan ya iltiqau basyaratai rajulin wa imra'atin kabira ini ajnabiyah ini bighairi haid. Repotnya kalau dia keluar tai lagi, mesti wuduin, berak lagi. Ada lagi. Kudu kalau batal kudu wudu lagi. Walaupun air keluar juga lama ya. Enggak apa kan? Tinggal cebokin doang. Ini urusan ambil ya. Iya. Ini bersihin aja. Tuh Edi. Seperti gini aja. Ada mayat dikerjain lagi sama istrinya, misalkan sama suaminya. Udah dimandiin, gue usah dimandiin lagi dia mah. Wudunya aja, cebokin aja. Iya. Udah dimandiin bersih nih. Mau dibungkus. Ya pengantin Ada baru itu kali. yang ada begitu bukan udah dibungkus keluar lagi. Apanya? Apanya? Kotoran. Kotoran cebokin lah. Buka lagi. Cebok masih di situ kali. Kan udah supel ya pokoknya. Udah supel diikat. Kalau kita udah di atas kain putih, Iya, masih udah dibungkus itu. Iya. Sebenarnya boleh ditim lagi tuh kotor. Iya. apa teman darurat apa emang harus dibersihin lagi langsung diwuduin lagi? Kalau udah mah enggak usah. Udah, apa nah istinjain aja. Iya sih aja. Kalau udah mah tadi enggak Nggak batal. seperti ya ini aja ada syekh apa tuh ya? Ada cerita orang yang udah meninggal dunia disenggamain lagi sama suaminya gitu ya. Sampai punya anak kan. Itu gak usah dimandiin lagi walaupun udah mandi ya. Kan ada tulisan itu, gak usah dimandiin lagi udah. Yang hidup mandi kan. Katanya udah mandi.
Kalau udah batas taklifnya habis.